Hari ini kita mau bahas fisika. Daya adalah besar usaha tiap satuan waktu ya teman-teman. Daya adalah besar usaha tiap satuan waktu. Nah, rumus daya itu sendiri P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, W adalah usaha, T adalah waktu. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga dengan ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik. Waktu sampai ke atas, tentukan daya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, karena hubungan daya dan usaha, pertama-tama kalian harus mencari nilai usahanya dulu. Nah, gimana tadi nyari nilai usahanya? Itu adalah 450 kali 3. Nah, 450 kali 3 itu adalah 1350. Lalu dibagi sama waktunya deh 6 detik. Jadi jawabannya adalah 225 watt. Gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Contoh soal yang kedua. Dalam 2 menit sebuah lampu menggunakan daya yang menghasilkan sebanyak 25 watt. Tentukan besar usaha yang dilakukan. Wah, gampang banget nih. Kita catat dulu ya yang diketahui. Ingat, yang pertama yang diketahui adalah waktu 2 menit. Yang kedua adalah daya sebanyak 25 watt. Yuk kita kerjakan. Nah, yang diketahui nih kan ada daya, terus ada waktu. Ingat teman-teman, di situ waktunya masih menit. Kalian harus ubah dulu ke detik. Caranya 2 menit kalian kali deh 60 detik. Jawabannya 120. Lalu tinggal masukin aja deh ke rumus. Daya diketahui sebanyak 25, kan? Usahanya kita cari nih. Lalu waktunya 120. Kita sekali silang aja ya. Jadi 25 dikali 120 sama dengan 300 joule. Gimana? Mudah kan? Pasti kalian bisa deh. Nah, teman-teman, bahasan selanjutnya itu adalah pesawat sederhana. Kalian masih ingat dong materi pesawat sederhana? Kalian sudah pernah dapat kok di waktu kalian masih sekolah dasar. Pasti kalian masih ingat. Yuk kita bahas. Teman-teman, pesawat sederhana itu ada beberapa macam. Pertama, ada tuas. Kedua, bidang miring. Ketiga, katrol. Keempat, roda berporos. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tuas. Yuk kita bahas. Teman-teman, sebelum kita bahas, kakak mau nanya nih. Kalian tahu gak sih fungsi pesawat sederhana itu apa? Ya, betul banget. Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Betul banget tuh. Yuk kita lanjut bahas aja. Tuas jenis 1. Tuas jenis 1 adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Teman-teman, di sini kakak kasih catatan ya. Yang lingkaran itu menandakan beban, segitiga menandakan titik tumpu, dan tanda panah menandakan titik kuasa. Nah, contoh-contoh tuas jenis 1 ada apa aja sih? Pertama nih, ada gunting. Kedua, ada tang, ada catut, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah
tuas jenis kedua. Nah, tuas jenis kedua ini beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh bendanya kalian bisa lihat ya di situ. Ada pemecah biji, ada pembuka botol, handle rem, kereta roda 1, dan masih banyak lagi. Yuk kita lihat lagi. Nah, selanjutnya ada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga itu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh dari tuas jenis 3 itu ada sekop, cangkul, pinset, staples, dan capitan gorengan. Haha. Kalian masih ingat kan? Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Untuk rumus pesawat sederhana itu, rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W adalah beban dengan satuan Newton, LB adalah lengan beban dengan satuan meter, F adalah lengan kuasa dengan satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter. Maaf, F itu adalah gaya kuasa ya. Tadi sepertinya kakak salah sebut. Kak, yang mana nih LB, yang mana LK? Yuk kita lihat. Nah nih teman-teman, jadi LB itu adalah dari titik tumpu sampai ke beban. Nah kalian harus tahu dulu nih, yang lingkaran ini itu adalah beban dengan satuan Newton. Sedangkan tanda panah ini menandakan gaya kuasa dengan satuan Newton. Nah, lengan beban itu sendiri dihitungnya dari titik tumpu sampai menuju beban. Itu disebutnya lengan beban atau LB. Sedangkan lengan kuasa adalah dari titik tumpu sampai ke gaya kuasa, maka disebutnya lengan kuasa. Jadi kalian sudah paham kan yang mana W, LB, LK, dan F. Masih ingat kan tadi rumusnya? W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nih, Kak Puji mau kasih note nih. Jika diketahui massa benda dalam satuannya kilogram, kamu gak usah bingung ya. Kalian tinggal mengubah satuan kilogram tersebut menjadi satuan Newton dengan cara massa dari benda tersebut kalian kali gravitasi bumi aja dengan rumus W sama dengan M kali G. Kalian masih ingat dong nilai gravitasi itu berapa? Ya bener banget, 10 meter per sekon kuadrat. Misal ada beras 5 kilo, maka bebannya berapa? Ya betul banget, 50 Newton. Caranya gimana? 5 kilo kalian kali dengan gravitasi. Ya jadi 5 kalian kali 10 sama dengan 50 Newton. Sip, hebat-hebat nih kelas 8. Yuk kita lanjut aja ke latihan soalnya. Nah ini dia contoh soalnya. Dicatat ya. Nilai W adalah 800 Newton, sedangkan LB adalah 40 cm, sedangkan LK adalah 160 cm. Yang ditanya adalah gaya kuasa. Yang ini nih. Yuk kita mulai kerjakan. Nah, kalian tadi ingat kan yang diketahui ada nilai W, LK, dan LB. Sedangkan yang ditanya adalah F. Pertama-tama, kalian tulis dulu nih rumusnya. W sama dengan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Di mana W adalah 800 Newton, LB 40 cm, sedangkan F tidak diketahui, kita tulis lagi F dikali LK 160 cm. Udah deh, tinggal kalian kali aja. 800 kali 40, 32.000.
sama dengan 160F. Maka F sama dengan 320.000 per 160. Jawabannya 200 Newton. Oh iya, pasti pada bingung. Kak, kenapa LK dan LB tidak diubah ke meter? Nah, teman-teman, ketika nilai LK dan LB sama-sama sentimeter atau sama-sama meter, kalian tidak usah mengubahnya. Yang kalian ubah adalah ketika salah satu dari LK atau LB satuannya sentimeter atau satuannya meter. Baru kalian ubah. Misal LB-nya sentimeter, LK-nya meter. Nah, kalian baru bisa ubah tuh. Mau ubah ke meter boleh, ke sentimeter boleh. Tergantung kalian mau kemana. Nah, mudah kan teman-teman? Iya dong, belajar fisika itu mudah. Jadi jangan dipersulit ya. Sampai jumpa untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.